Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan bahas tentang bagaimana cara menambah viewer YouTube terbaru. Oke guys, kita langsung saja. Dan semoga kalian sehat terus, karena sehat itu sebagian besar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung saja bahas ya konsep apa yang kita bahas saat ini. Oke, mendapatkan banyak viewer YouTube merupakan impian semua kreator konten di YouTube. Maka dari itu, mungkin kamu salah satunya guys. Tapi caranya gimana sih kak? Itu soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Tenang aja, caranya banyak kok. Di video saya ini kamu akan mempelajari cara-cara menambah viewer YouTube seperti ini contohnya. Menggunakan judul yang menarik seperti apa yang kamu buat kontennya ya. Dua, memasang metadata video yang populer. Dan yang ketiga, memanfaatkan fitur card dan screen seperti bawah ini. Melakukan kolaborasi. 5, mempromosikan video ke media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan tentunya kamu juga sudah punya aplikasi-aplikasi yang seperti itu ya. Jadi tunggu apa lagi guys, yuk simak sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham ya. Oke, cara terbaik untuk menambah viewer YouTube berikut adalah cara menambah viewer YouTube yang paling ampuh dan biasanya yang paling populer ya guys untuk kamu coba. Satu, kenali viewer channel kamu dan penonton kamu. Di luar sana ada banyak jenis viewer, mulai dari viewer yang menyukai video politik dan edukasi, sehingga yang menyukai video komedi. Tentu kamu tidak akan menargetkan semua jenis viewer kan? Itulah mengapa kamu perlu tahu siapa viewer channelmu terlebih dahulu. Misalkan channelmu membahas topik-topik tentang memancing, kamu harus tahu apakah viewermu tertarik dengan topik memancing atau seperti film lucu, ataukah dan apakah mereka menonton video untuk sekedar untuk menghibur diri ya guys. Jadi orang-orang yang banyak mencari video-video itu apakah dia untuk menghibur diri dan sebagainya. Dan apakah sekedar belajar video tutorial. Ini alasannya mengapa kamu harus menargetkan penontonmu. Manakah videomu akan ditargetkan ke penonton yang menyukai jenis konten kamu. Dengan memahami keinginan mereka, kamu akan tahu jenis video yang mereka sukai. Tapi bagaimana caranya untuk mengetahui minat mereka? Oke, gampang guys. Kamu tinggal mencari channel populer yang temanya sama seperti channelmu. Contoh video memancing yang seperti ini yang di bawah ya, yang di bawah. Dan carilah video-video mereka yang jumlahnya viewernya lebih tinggi. Itu pesaing kamu ya guys. Berarti jenis video seperti itulah yang akan diminta oleh penonton kamu. Dan jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang karakteristik penontonmu, kamu bisa melihat YouTube di analitik ya, yang di bawah seperti ini. Dan apakah penonton video menyukai atau tidak, di subscribe atau tidak, itu terlihat dari YouTube analitik ya, di bawah. Dan di sana juga kamu akan tahu rentang usia penonton kamu, dari mana mereka berasal, hingga jenis perangkat yang mereka gunakan. Dan kamu juga harus perhatikan tren. Ini juga penting guys, makanya simak ya. Tren video di YouTube pasti akan terus berganti. Contohnya, ini contoh lagi ya guys. Beberapa tahun yang lalu, mungkinkah kamu melihat banyak channel COVID? Ini sebagai contoh ya guys. COVID-19 yang membuat dan membahas video tentang COVID-19. Semua semisalnya video kontennya virus terbaru, itu kontennya misalkan, atau COVID virus berbahaya, itu semua ada macam-macam.
Dan sedangkan akhir-akhir ini yang tren dan yang terbaru, banyak channel kuliner misalkan yang membuat konten tentang cara bikin memasak enak dan lezat dan sedap, atau sejenis konten cara bikin bakso bom seperti itu teman-teman. Dan tidak ada tren ya yang abadi di YouTube. Itulah mengapa kamu harus terus update tentang tren yang terkait dengan channelmu. Caranya bagaimana? Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang sahabat subscribe kami ya. Salah satunya dengan mengecek Google Trends. Ini yang lagi trendnya lagi trending atau yang lagi baru ya guys, seperti di bawah. Dan nanti saya akan bahas tentang Google Trend atau kamu dan yang pas. Makanya ikuti kami terus saya dengan cara like dan subscribe di channelku ini ya guys. Oke. Tidak hanya menampilkan tingkat popularitas sesuatu tren ini, tapi juga keyword seperti video kami yang saya upload kemarin ya. Itu semua sudah bahas tentang keyword, bagaimana mencari kata kunci yang seperti itu. Yang saya bahas tentang cara kata kunci dengan mudah dan kata kunci yang populer terkait suatu topik di YouTube. Ini penting ya guys, makanya kita harus belajar. Kita sama-sama belajar dengan contohnya. Berikut ini hasilnya pencarian untuk topik resep. Ini di bawah. Kamu perhatikan, dari hasilnya kamu jadi tahu bahwa saat ini kamu orang yang mencari resep masakan, resep yang lain, dan resep bikin kue. Ini contohnya di YouTube. Dan yang paling penting adalah, ini yang paling penting ya guys, kamu harus memperhatikan, gunakan judul yang menarik saat kamu sedang mencari tentang cara belajar memasak. Kamu dihadapkan pada dua pilihan antara video ini dan video ini, dan sudah pasti kamu bisa tebak, pasti kamu akan cenderung lebih memilih video yang kedua kan, dan kamu harus memilih semua. Wajar kok kenapa video kedua pilihan judul yang lebih menarik. Kamu bisa tahu manfaat videonya hanya dengan membaca judulnya. Oke, sedangkan judul di video pertama terkesan hanya sebagai formalitas saja, bahkan ada informasi yang kurang penting untuk diketahui pembaca, yaitu tentang di awal judul. Oleh karena itu, pastikan kamu memasang judul yang menarik ya guys. Ini memasang judul yang menarik, mulailah dengan menulis manfaatkan videonya atau judulnya. Dan ini juga penting di deskripsi kamu ya. Oh ya, pastikan kamu menghindari judul yang berisi clickbait ya teman-teman, karena judul yang kamu tampilkan harus sesuai dengan isi videonya juga ya. Kamu harus pasang metadata video yang populer agar videomu bisa muncul sebagian hasil yang relevan, dan kamu harus memasang keyword atau kata kunci yang tepat dalam metadata videonya, seperti judul, deskripsi, dan isi videonya. Seperti video yang saya bahas di postingan kemarin ya, itu yang saya udah bahas. Dengan begitu, ketika audiens mencari video tentang sesuatu topik, videomu akan muncul di hasil pencarian. Nah, itu pentingnya judul guys. Contohnya, misalkan kamu ingin membuat video cara membuat Facebook AdSense, tentu kamu perlu menargetkan keyword atau kata kunci yang banyak dicari, seperti contohnya seperti ini guys, Facebook AdSense, contoh Facebook AdSense, tips Facebook AdSense, dan sejenisnya. Itu ada kata-kata seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara mencari keyword yang populer? Ini pertanyaan gampang kok. Kamu tinggal mencari metadata video yang populer ya, seperti video kami yang di atas yang saya upload kemarin ya, nih di layar akhir tadi. Oke, karena itu channelmu setelah masuk ke videonya, klik kanan lalu klik view page shorts. Setelah itu carilah kata
keyword dan kamu akan menemukan berbagai keyword yang digunakan pada video tersebut. Makanya kita sama-sama belajar guys, agar kita berkembang yang lebih pesat. Oke, keyword tersebut adalah terbukti mampu membuat video kompetitor meraih banyak viewer. Jadi kamu tinggal menggunakannya saja. Tapi walaupun videomu menggunakan keyword yang sama dengan kompetitor, janganlah buat video yang sama persis. Misalkan kamu ada bikin video memancing dan kamu harus selalu berikan nilai tambah yang tidak ada di video lain. Dan susun video ke dalam playlist seperti di bawah ini guys. Ini juga pas banget buat menambah viewer. Satu hal yang membuat playlist menarik adalah fitur outplay. Setelah selesai penonton satu video menonton akan langsung diarahkan ke video lain secara otomatis. Inilah mengapa playlist dibutuhkan oleh penonton, karena video-video tentang topik tertentu bisa mereka temukan dengan mudah di dalam satu playlist. Ya, ini juga sangat manfaat buat youtuber pemula ya. Lakukanlah hal yang sama, buatlah playlist yang berisi video-video yang masuk ke dalam kategori yang sama ya. Jadi manfaatkan fitur cards dan end screen, itu juga penting guys. Card and screen itu adalah fitur yang disediakan YouTube untuk mempromosikan video di dalam video. Dan maksudnya gimana kak? Jadi seperti itu ya. Saat seseorang menonton video memiliki channel, kamu bisa mempromosikan video-videonya yang lain di dalamnya video tersebut. Itulah fungsi dari cards and screen. Jadi cards and screen adalah deretan video yang akan muncul ketika penonton mengeklik tombol tanda seru di pojok kanan seperti ini ya, video kamu, dan bisa membutuhkan sendiri video yang akan tampil di cards. Ini juga penting ya guys. Sedangkan end screen adalah fitur yang memungkinkan kamu untuk mempromosikan video di layar akhir. Itu sudah dicontohkan di YouTuber yang sudah tingkat tinggi ya. Dan kamu dapat mengarahkan penonton ke video-videomu yang lain ya guys. Hal ini tentu dapat menaikkan jumlah viewer channelmu secara bertahap. Dan gunakanlah thumbnail. Thumbnail itu layar pertama ya guys. Layar pertama yang gunakan yang menarik. Selain memasang judul video, kamu bisa mengundang perhatian penonton melalui thumbnail. Thumbnail ini juga penting guys. Fungsi thumbnail kurang lebih sama seperti cover di buku ya. Gunanya untuk apa sih kak? Gunanya untuk memberikan kesan pertama pada penonton. Karena di thumbnail pertama, maka penonton kan contohnya bisa penasaran, oh ini kok bagus banget ya. Penonton bisa tahu apa yang akan mereka dapatkan di video tersebut. Dan kamu bisa berinteraksi dengan penonton. Suatu hari kamu meninggalkan komentar di suatu video. Nah, berikanlah penonton kamu agar menarik komentar ya. Channelmu harus memancing agar penonton kamu tinggalkan komentar. Itu ya guys. Nah, interaksi dengan si pemilik channel. Jadi buatlah channel tertarik untuk mengecek channelnya. Akhirnya kamu pun menonton videonya yang lain secara tidak langsung. Jadi maka penonton di channel kamu akan kembali lagi ya guys, seperti itu. Nah, berikanlah penontonmu agar selalu mengundang komentar ini guys ya. Kamu bisa mencoba strategi ini juga. Balasannya, komentar-komentar yang muncul di videomu lebih baik lagi jika kesalahanmu bisa mengundang lebih banyak komentar, contohnya agar memancing gitu penonton ke video kamu. Jangan membangun dan interaksi penonton dengan menulis alasan komentar yang kontroversial. Walau cara ini sudah pasti menarik banyak komentar, dan akan tetapi reputasi channelmu akan jadi taruhannya guys. Jadi tariklah interaksi penonton dengan cara yang lebih positif ya.
Contohnya dengan memberikan balasan yang ramah atau humoris, dan kamu juga harus mempromosikan videomu ke media sosial. Ini contoh yang biasa YouTuber ini gunakan. Pada saat mempromosikan videomu, janganlah hanya terpaku pada video YouTube saja. Kamu pun bisa mengandalkan platform lain, salah satunya media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dan ini fungsinya tidak hanya untuk berinteraksi dengan para fans channelmu saja ya guys, tapi juga menggambarkan mereka tentang video-video yang baru-baru saja kamu upload. Jadi ini juga untuk menambah viewer ya. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan jumlah viewer yang lebih banyak berkat followers yang mengunjungi videonya saat mempromosikan video di media sosial. Dan pastikan kontenmu dapat mengunggah followers untuk menonton videonya, karena jika kamu hanya sekedar mempromosikan videonya saja, mereka tentu tidak akan tergoda untuk mengunjungi videomu. Dan pastikan video kamu harus menarik ya guys. Dan yang terakhir, tentu kamu harus memastikan videonya menarik, karena sebaik apapun usahamu dalam mempromosikan videonya, tidak ada artinya jika videonya mengecewakan penonton. Lalu apa yang kita harus berbuat kak? Apa resep untuk membuat video YouTube yang menarik kak? Nah, jawabannya bisa bermacam-macam ya guys. Jawabannya semuanya tergantung pada tema channel kamu. Sertakan karakteristik penonton yang kamu targetkan. Intinya, jika kamu mampu menyediakan apa yang diinginkan oleh penonton kamu, videomu pasti akan terlihat menarik. Itulah teman-teman. Jika kamu masih kebingungan, coba cek channel-channel populer yang temanya sama seperti channelmu. Lihatlah bagaimana mereka mampu meraih jumlah viewer yang lebih tinggi. Apakah karena visualnya yang menarik, atau isi kontennya yang detail, atau ada alasan lain. Jika kamu sudah menemukan alasannya, pastinya kamu bisa menerapkan di videomu dengan prinsipnya apa kak? Misalkan itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, dan yang terpenting ini buat kamu ya, kamu harus selalu konsisten mengupload ya. Cara ini juga kamu bisa mendapatkan viewer. Dan begitu guys. Oke, dari kami cukup sekian dan terima kasih. Jika menurut videoku kalian bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, serta share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.